ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimuliakan Allah SWT, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat adalah iman. Iman ini lebih penting dari makanan, minuman, kesehatan, dari semua yang penting. Maka iman lebih penting lagi dari semuanya. Mulai Allah Ta'ala, masa depan kita baik di dunia dan akhirat ini kaitannya dengan iman yang ada dalam hati kita. Kalau iman yang ada dalam hati ini iman yang lurus, yang sahih, yang bersih, maka di dunia ini kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah SWT, akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah SWT. Yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah akan senantiasa menuntun kita kepada jalan-jalan yang baik. Kita senantiasa akan dibantu oleh Allah. Bagaimanapun keadaan kita, di mana saja kita berada, di daratan, di lautan, zaman yang mudah, zaman yang susah, orang yang iman akhirnya pasti dapat pertolongan Allah. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, adalah pasti bagi aku, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Dengan iman Allah SWT akan satukan hati kita dan pikir kita. Allah akan menjadikan kita kasih sayang satu sama lain. Iman tambah tinggi, kasih sayang dan tambah tinggi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang iman dan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka ini berkasih sayang satu sama lain. Kalau tidak ada iman, tidak akan ada kasih sayang. Ayah tidak mencintai anaknya lagi, anak tidak akan mencintai ayahnya lagi. Suami tidak akan mencintai istrinya lagi, istri tidak akan mencintai suaminya lagi. Ini kalau tidak ada iman. Kita masih bisa berkumpul, masih bisa berkasih sayang satu sama lain. Ini karena adanya iman yang ada dalam hati kita.
Kemarin saya dapat cerita dari seseorang bagaimana keadaan masyarakat orang-orang yang tidak beriman di negeri Cina. Dimulaikan itu ada undang-undang, orang itu tidak boleh punya anak lebih dari satu. Kalau orang punya anak lebih dari satu, ketahuan hamil, maka akan dibawa ke rumah sakit dan digugurkan secara paksa. Sehingga di tempat sampah rumah sakit di negeri Cina itu penuh dengan bayi-bayi digugurkan secara resmi. Namun Allah Ta'ala, manusia sudah tidak bisa memandang manusia seperti manusia lagi. Bahkan karena undang-undang itu sudah menentukan orang hanya punya anak satu, lebih tidak boleh. Kalau orang punya anak kelihatannya otaknya lemah, tidak cerdas, maka oleh ayahnya itu akan dibunuh sendiri supaya dia dapat izin untuk punya anak lagi yang lebih baik. Ini mulaikan Allah Ta'ala. Kalau tidak ada iman dalam kehidupan manusia ini, maka manusia ini akan lebih kejam daripada binatang-binatang. Inhum illa kal an'am bal hum adall. Orang-orang yang tidak beriman itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia sudah kejam, melebihi binatang-binatang, melebihi harimau. Kalau harimau paling membunuh satu orang, dua orang. Tapi kalau manusia sudah kejam bisa membunuh satu kampung, sampai satu negara dibunuh semua. Kemudian Allah Ta'ala, inilah keadaan manusia. Yang katanya sekarang ini zaman manusia modern katanya. Yang modern yang maju itu mesinnya, yang maju itu mobilnya, tapi orangnya sendiri tambah merosot, bukan tambah maju. Mulaikan Allah Ta'ala, sehingga tarafnya lebih hina dari binatang-binatang. Mulaikan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hari ini manusia usaha atas bangunan-bangunan, maka bangunan menjadi tambah mewah, tambah megah. Usaha atas teknologi, maka teknologi tambah maju. Usaha atas ekonomi, maka ekonomi pun tambah baik. Usaha atas pertanian, maka pertanian pun tambah menghasilkan yang lebih banyak. Tapi jarang manusia yang usaha untuk perbaikan manusia itu sendiri. Para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk usaha perbaikan atas manusia itu. Nah, mulai dari Allah Ta'ala, usaha atas manusia itu bagaimana? Bagaimana manusia ini punya iman yang benar, punya amalan yang benar, punya akhlak yang benar, sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupannya akan dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang memulaikan Allah Ta'ala, ada juga usaha atas manusia, tapi usaha atas jasadnya manusia. Memulaikan Allah Ta'ala, bukan usaha atas hatinya manusia, tapi atas jasadnya manusia. Maka dikasihlah makanan-makanan yang baik, yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna katanya. Memulaikan Allah Ta'ala, kalau maling dikasih makanan yang lezat, dikasih vitamin-vitamin, apa kan jadi wali ya? Malingnya tambah semangat karena badannya jadi sehat, sehingga tambah maling lebih banyak lagi. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usaha para nabi, para rasul alaihi wasallam bukan usaha atas jasadnya manusia, tapi usaha atas hatinya manusia. Sehingga manusia ini hatinya dipenuhi dengan nur. Ada keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kehidupannya menjadi kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang mewah, kehidupan yang baik. Sekarang ini kehidupan lebih mewah dari zaman dulu, tapi kehidupan yang dulu lebih baik dari yang sekarang. Mulaikan Allah SWT kehidupan Madinah Al-Munawwarah yang dikatakan oleh Nabi, siapa saja datang ke Madinah maka sama saja dengan datang kepada ayahnya dan ibunya sendiri. Seorang dari negeri Irak pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada zaman para sahabat. Maka ditanya dia, ini hasilnya agama itu kayak begitu. Ditanya, bagaimana keadaan kamu dalam perjalanan dari negeri Irak sampai ke Makkah Al-Mukarramah, beribu-ribu kilometer? Bagaimana keadaan di perjalanan? Maka orang tadi mengatakan, mulai dari negeri Irak sampai ke Makkah Al-Mukarramah, saya lihat manusia ini seolah-olah ayahnya satu, ibunya satu. Di mana saja saya selalu dimuliakan, di mana saja selalu saya dicintai dan mencintai orang-orang yang saya temui. Maka sahabat mengatakan, dzalika qurfatul iman. Inilah hasilnya iman. Hasilnya iman. Manusia ini akan bersaudara kembali, seolah-olah ayah satu dan ibunya satu, saling cinta mencintai. Bahkan bukan hanya antara manusia yang masih hidup, sampai yang sudah mati pun dicintai juga. Didoakan dia pakai sholat, dibacakan Fatihah. Ini orang yang sudah hidup pun, yang masih hidup mencintai orang-orang yang mati. Bahkan orang-orang yang sudah mati pun mencintai yang masih hidup kalau ada iman. Maka diceritakan dalam hadis-hadis bagaimana orang-orang yang sudah di alam barzakh itu juga berdoa untuk orang-orang yang ada di dunia. Ini hasil daripada iman. Tapi kalau tidak ada iman, mulaikan Allah, kelihatannya orang itu mencintai seseorang. Hakikatnya bukan mencintai. Hakikat itu ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Suami mencintai istrinya itu kelihatannya saja, sebenarnya tidak ingin sesuatu dari istrinya. Begitu juga istri. Maka ketika istrinya sudah tua, sudah tidak cinta lagi. Begitu juga istrinya, kelihatannya mencintai suaminya. Sebetulnya bukan mencintai suaminya, mencintai dirinya sendiri. Dia ingin mendapatkan sesuatu dari suaminya. Itu kalau tidak ada iman seperti itu. Kecintaan yang bukan berdasarkan iman, itu hakikatnya memulaikan antara bukan kecintaan, itu pemalsuan belaka. Memulaikan Allah SWT. Akhlak yang tidak didasari iman sebetulnya bukan akhlak, itu adalah bahasa basi saja. Seorang datang ke toko, maka disambut oleh pelayan toko tadi dengan ramahnya. Silakan Pak masuk, silakan masuk. Apa yang bisa saya bantukan untuk Bapak? Bapak ada keperluan apa? Dengan sangat ramah sekali, tersenyum terus ini tukang toko ini. Ini akhlak mulai, ini bukan akhlak. Ini namanya bisnis mulai. Kelihatannya tersenyum-senyum, sebetulnya orang toko tadi mau makan kita. Bagaimana uang kita bisa habis di toko itu? Mulaikan Allah Ta'ala, dia memperlihatkan giginya seperti harimau bila mau makan orang, maka giginya ditampakkan. Inilah manusia kalau tidak ada iman. Mulaikan Allah SWT, jangan tertipu orang-orang kafir katanya membantu orang-orang Islam di mana-mana. Misi kemanusiaan katanya, bukan misi kemanusiaan. Ini misinya harimau. Ya. Tersenyum-senyum mau makan orang. Bila tidak ada iman, tidak akan ada akhlak. Semua adalah tipu daya dan tipu muslihat belaka. Maka Maulana Syarif Hafizahullah, habis asar berdari
senantiasa beliau mengatakan, "Indama fasada imanuna, fasadat akhlaquna." Kalau iman kita rusak, maka akhlak kita akan jadi rusak. Indama fasada imanuna, fasadat tijaratuna. Ketika iman kita rusak, maka perdagangan kita juga rusak. Indama fasada imanuna, fasadat auladuna. Kalau iman kita rusak, maka anak-anak kita akan jadi rusak. Itu menunjukkan bahwa sumber segala kerusakan yang ada di alam semesta ini karena iman yang rusak. Kalau iman yang rusak, maka amalan-amalan akan menjadi rusak, maka kehidupan akan jadi rusak. Bukan hanya itu saja, Allah akan murka kepada kita. Akhirnya kita akan menjadi penghuni neraka. Memuliakan Allah Ta'ala. Tapi kalau iman ini benar, maka memuliakan Allah Ta'ala, amalan akan jadi benar, kehidupan akan jadi baik, Allah akan ridho, kemudian kita akan masuk dalam surga Allah SWT. Ini pentingnya iman. Maka seluruh para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia ini dari malapetaka dunia dan akhirat, usaha mereka yang pertama adalah perbaikan iman. Pertama kali iman kepada Allah ditanamkan. Seluruh para nabi, para rasul mengenalkan manusia ini pertama kali dikenalkan kepada Allah. Sebelum manusia itu kenal dengan ayahnya, kenal dengan ibunya, kenal dengan masyarakatnya, semestinya manusia itu harus kenal dulu dengan penciptanya, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kakek kita Adam alaihissalam begitu diciptakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ruh, masukkan nyawa di dalam tubuh Adam alaihissalam. Dimasukkan mulai dari kepala. Dimasukkan mulai dari kepala. Maka begitu masuk sama mata, matanya bisa melihat. Masuk mulai hidung, hidungnya mulai kempis-kempis. Nyawa mau masuk sampai di mulut dia, langsung bergerak. Alhamdulillah. Ini semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ucapan kakek kita Adam alaihissalam. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Adam. Bayi sebelum kita dikenalkan kepada siapa saja, dikenalkan kepada Allah. Telinga kanan, telinga kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Makhluk ini semua kecil, tidak ada apa-apanya. Bukan hanya kecil, makhluk ini tidak ada kalau tidak diajarkan oleh Allah SWT. Bukankah kita dulu tidak ada, kemudian diajarkan oleh Allah SWT. Makhluk ini tidak ada apa-apanya, tidak ada kalau tidak diajarkan oleh Allah. Tidak hidup kalau tidak dihidupkan oleh Allah SWT. Tidak akan bisa bergerak kecuali tidak digerakkan oleh Allah SWT. Tidak akan bisa berpikir kecuali bila dikasih otak oleh Allah SWT. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah menciptakan alam semesta ini dengan cara yang sama, yang besar, yang kecil, yang kelihatannya sulit, yang kelihatannya mudah, yang rumit, yang sederhana, diciptakan dengan satu kalimat saja, kun, jadilah, maka jadi. Jadi tidak ada perkara itu sulit bagi Allah SWT. Tidak ada perkara itu mudah bagi Allah SWT. Semua mudah semua. Tidak ada besar, tidak ada kecil. Semua kecil semua di depan Allah SWT. Memuliakan Allah SWT. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Karena Allah ini Maha Agung, maka kita harus memahami bahwa perintah Allah juga Maha Agung, larangan Allah juga Maha Agung.
beriman kepada Allah bahwa Allah itu Maha Agung, maka harus memahami semua perintah Allah itu Maha Agung. Kita harus memahami bagaimana agungnya sholat. Apa agungnya sholat itu? Cuman berdiri, duduk, sujud. Apa agungnya sholat? Karena ini perintah Allah, perintah yang Maha Agung. Karena ini perintah yang Maha Agung, bila dikerjakan maka akan mendatangkan ridhanya yang Maha Agung, sehingga akan mendatangkan hasil yang Maha Agung. Begitu juga larangan Allah. Walaupun kelihatannya kecil, tapi ini larangan Allah, larangannya yang Maha Agung. Kalau dikerjakan, kalau tidak diampuni oleh Allah, akan mengakibatkan risiko-risiko yang agung yang tidak bisa kita bayangkan. Karena perintah itu nilainya menurut yang perintah. Perintahnya lurah dengan perintahnya camat beda, dengan perintahnya presiden berbeda. Sama-sama perintah, tapi karena yang memerintah itu berbeda, akibatnya berbeda. Akibatnya berbeda. Maka Subhanahu wa ta'ala, kalau orang paham mengenai keagungan Allah, dia akan paham mengenai keagungan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat itu sangat-sangat agung. Puasa itu perkara yang sangat-sangat agung. Zikir itu perkara yang sangat-sangat agung. Semua perintah Allah itu sangat agung. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang Maha Agung, yang keagungannya tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diukur oleh otak manusia. Nah, mulai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat yang suci, yang sudah beribadah jutaan tahun, miliaran tahun, mereka senantiasa mengatakan, Allahumma ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, Allahumma ma'abadnaka haqqa ibadatik. Hai Tuhanku, aku belum mengetahui keagungan Engkau dengan sebenar-benarnya. Aku belum bisa beribadah kepada Engkau dengan sebenar-benarnya. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika baginda Nabi naik ke langit, maka berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Maka Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking takutnya Jibril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril yang tubuhnya begitu besar, memenuhi angkasa, tapi saking takutnya kepada Allah, sampai mengecil, sampai seperti seekor burung yang sangat kecil. Saking takutnya Jibril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan paham mengenai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi minimal kita ini, walaupun sebutir zarah, mesti kita ini bisa mengenal Tuhan Allah SWT, mengenal keagungannya, kehebatannya, yang tidak bisa diukur oleh siapa saja. Sehingga kalau kita ini mendengar asma Allah, hati kita akan bergetar. Wa idza dzikirallahu wajilat qulubuhum. Ini tandanya orang-orang yang iman yang sejati, baru mendengar kata Allah saja hatinya bergetar. Nah, mulai Allah Ta'ala, kalau sekarang ini saya kasih tahu, ini belakang kami ada harimau, namanya bagaimana kira-kira? Mesti akan terkejut. Padahal baru ngomong saja, kita akan terkejut. Apalagi harimau. Ada ular di belakang kamu, mesti akan terkejut, tidak bisa ngantuk lagi. Nah, mulai Allah Ta'ala, kalau ada seseorang mengatakan, kamu tahu belakang kamu siapa? Itu Gubernur Jawa Timur itu, mesti kita akan terkejut. Belum melihat sudah terkejut. Betul kan? Nah, mulai Allah Ta'ala, orang yang beriman, mulai Allah Ta'ala, mendengar nama Allah saja, hatinya akan bergetar. Tandanya ini dia kenal kepada Allah SWT. Maka kita itu pantas menangis. 40 tahun kita ini di dunia, 50 tahun kita di dunia,
Tapi sampai sekarang ini kita ini belum kenal dengan Allah SWT. Memuliakan Allah SWT. Ini untuk berkenalan dengan Allah SWT ini mahal. Perlu pengorbanan besar. Perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk supaya seorang manusia ini bisa kenal dengan Tuhannya. Berkenalan dengan seorang raja saja perlu pengorbanan. Padahal raja dengan rakyat dia sama saja sebetulnya. Asalnya dari setetes air mani. Yang namanya raja, yang namanya kere, yang namanya orang miskin sama saja bahannya. Setetes air mani. Itu saja untuk berkenalan dengan seorang raja perlu berliku-liku. Bagaimana berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala? Memuliakan Allah Taala. Allah Samad. Allah lah tempat hajat kita. Kita ini harus paham bahwa hajat kita yang sebenarnya itu hanya kepada Allah. Seorang santri belajar siang dan malam karena merasa berhajat dengan ilmu. Sebetulnya Allah itu bukan berhajat dengan ilmu. Berhajat dengan yang memberikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang memberi ilmu hakikatnya. Dialah Allah yang telah memberi ilmu pada para nabi. Dialah Allah yang telah memberikan ilmu pada para malaikat. Dialah Allah yang memberikan ilmu pada seluruh manusia. Bukan manusia itu punya ilmu, diberi ilmu. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, otak kerbau dengan otak manusia ini besaran otak kerbau mulai. Otak kerbau itu mungkin lipat 3 kali dengan otaknya manusia. Tapi kalau nggak ngerti apa-apa sejak dulu sampai sekarang nggak ada perkembangan ini namanya kerbau. Kenapa? Karena oleh Allah tidak dikasih ilmu untuk kerbau. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita ini berhajat kepada yang Maha Tahu, yang memberi ilmu kepada makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala. Kita ini merasa berhajat dengan dunia. Padahal hakikatnya kita ini sebetulnya berhajat kepada yang memiliki dunia ini, yang menciptakan dunia. Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama zaman tabi'in namanya Salim bin Abdullah bin Umar. Putranya Abdullah bin Umar. Begitu tinggi derajat keilmuannya, begitu tinggi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu saat beliau ini sholat di Masjidil Haram. Tiba-tiba raja pada zaman itu datang kepada Salim ini, Syekh Salim, kalau Tuan perlu apa-apa, saya siap untuk membantu Tuan, katanya raja tadi. Maka Salim mengatakan, Tuan Raja, ini di rumah Allah, saya malu kalau minta kepada selain Allah. Maka ditungguin aja oleh raja tadi. Akhirnya Salim keluar dari Masjidil Haram, dibuntuti oleh raja. Syekh Salim, sekarang Tuan sudah keluar dari rumah Allah. Kalau Tuan mau bantuan apa, saya siap bantu. Masya Allah, ulama-ulama zaman dulu seperti itu mereka. Nggak mau dibantu oleh pejabat-pejabat. Akhirnya pejabat-pejabat malah membuntuti mereka. Jadi orang itu kalau nggak mau dunia itu malah mencari mereka. Tapi kalau orang itu kecintaannya dunia itu malah lari mempermainkan mereka. Sekarang kamu sudah keluar dari masjid, kalau mau minta bantuan apa saya siap. Maka Salim tadi mengatakan, bantuan dunia atau bantuan akhirat? Yang bisa kamu bantukan kepada saya itu bantuan dunia, bantuan akhirat.
Ya tentu saja urusan dunia saya, kalau urusan akhirat bagaimana saya bisa bantu Tuhan? Maka Salim tadi mengatakan, kalau urusan dunia Tuan Raja, saya ini kepada yang memiliki dunia ini saja, saya nggak pernah minta dunia itu. Apalagi kepada Tuhan yang tidak memiliki dunia ini. Masya Allah. Ulama ini menurut dari ulama. Bukan ulama itu orang yang pandai bayar. Kakek juga pandai bayar. Kata para ulama, tandanya orang punya ilmu adalah tidak terkesan dengan dunia. Karena ilmu agama itu ilmu untuk supaya kita ini mengenal kehidupan akhirat. Kalau orang sudah tahu akhirat, maka dia tidak akan tertarik dengan dunia ini. Orang sudah tahu rumah-rumah dari emas, dari intan. Bagaimana dia akan tertarik rumah dari semen? Orang sudah kenal dengan bidadari-bidadari. Bagaimana dia akan tertarik dengan wanita-wanita di dunia ini? Maka kalau orang itu belajar ilmu agama, kemudian dia ini tertarik dengan dunia, itu sebetulnya dia ini belum dapat ilmu agama. Kata Imam Ghazali, kalau orang belajar ilmu agama, kemudian tertarik kepada dunia, itu sebetulnya dia ini otak sudah rusak. Otaknya sudah rusak. Kata Imam Ghazali, di dunia ini tidak ada yang menarik kalau dibandingkan akhirat, kecuali satu saja. Ada yang menarik di dunia itu cuma satu. Apa yang menarik di dunia ini? Di dunia ini bisa amal, di akhirat tidak bisa amal. Itu saja yang menarik. Yang lain itu di dunia ini tidak ada yang menarik. Jadi umpama di dunia ini nggak bisa amal, paling bagus mati aja sekarang. Lalu untuk apa? Tambah kokean urusan, kokean hisabe, kokean dusone. Ini memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita ini mengagungkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sholat Subhanahu wa taala, tetapi jarang orang yang tahu keagungan sholat. Sehingga sholat itu dengan malas-malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sholat dengan malas, karena tidak tahu keagungan sholat. Kenapa tidak tahu keagungan sholat? Karena dia belum paham mengenai keagungan yang menyuruh sholat. Kalau orang tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan sholat, maka orang itu akan tahu keagungan sholat. Nah, kalau orang itu tahu keagungan sholat, maka dia akan sholat dengan penuh kekhusyukan, penuh konsentrasi, sehingga sholatnya akan mendatangkan ridho Allah, akan mendatangkan pertolongan Allah, akan menyelesaikan masalah dunia dia dan masalah akhirat dia. Seperti sholatnya para sahabat dulu. Sholat 2 rakaat menyelesaikan masalah. Apa bedanya? Ini sholatnya sama, Fatihahnya sama, rukuknya, sujudnya sama. Kok hasilnya tidak sama? Ada orang pergi ke istana raja. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Kenapa? Yang satu ini memang sudah akrab kenal dengan raja itu, dan yang satu ini belum kenal. Maka yang belum kenal tadi baru sampai di pintu sudah diusir sama satpam. Siapa kamu ini? Pergi. Tapi yang satu diterima, Masya Allah, dimasukkan di istana, didudukan dalam kursi yang istimewa, dikasih makanan yang lezat. Kemudian ditanya oleh raja, kamu mau perlu apa? Kok bisa begitu? Kan ini sudah kenal lama dengan raja. Dia sudah banyak berkhidmat di kerajaan.
sudah banyak korban kerajaan, sehingga dicintai oleh raja, sehingga menghadap kepada raja diterima oleh raja. Yang satu ini nggak pernah berkhidmat kepada kerajaan. Akhirnya dia ditolak, tidak bisa menemui raja. Begitu juga manusia ini mereka. Kalau manusia ini kenal kepada Allah SWT dan senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah SWT dengan penuh kesungguhan, maka nanti sholatnya itu akan diterima oleh Allah SWT. Sehingga sholatnya akan mendatangkan pertolongan Allah SWT. Sehingga masalah-masalah dunia dia, akhirat dia selesai dengan sholat. Ini semua Allah. Sejauh mana kita ini ta'alluq kepada Allah, takwa kepada Allah, bergantung kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah sebelum sholat. Sejauh mana kita mentaati perintah Allah sebelum sholat, maka sejauh itu pula nilai sholat kita. Maka dalam satu hadis dikatakan, kalau orang itu bisa menjaga matanya, dia tidak pernah melihat perkara yang haram, maka Allah SWT akan memberikan kepada dia ibadah yang dia akan merasakan kelezatannya. Jadi ibadah tidak bisa lezat karena matanya ini tidak dijaga. Matanya masih melihat yang haram, maka akhirnya ibadahnya tidak lezat. Mau melihat tok saja lepas dari cuma melihat tok saja. Mereka Allah Ta'ala, jangan kita lihat, cuma melihat saja kok. Melihat saja, tapi ini dilarang oleh Allah, ada risikonya. Karena dilarang oleh pemiliknya. Mulaikan Allah Ta'ala, kalau kamu masuk ke kantor apa, langsung masuk di tempat yang kamu tidak boleh masuk. Kenapa kamu di sini? Cuma lihat-lihat aja apa? Bagaimana kira-kira? Kita akan di mana mulai? Apalagi kalau kita masuk di kantor bank, yang di situ banyak uang di situ, kita masuk apa? Lihat-lihat aja, langsung dibergol masuk polisi. Kan? Lihat pak aja loh, saya nggak ngambil. Lihat aja yang dilarang ini. Kadang-kadang kita ini tidak sadar. Dulu orang itu, dulu kita aja. Aliran demen atau nyapa-nyapa. Gak, dulu. Karena ini oleh pemiliknya itu nggak boleh, masalahnya cuma itu. Wah, kok sulit sekali Pak agama. Ini bukan masalah sulit. Agama ini tidak ada tawar-menawar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu tawar-menawar dengan kamu. Kamu mau atau tidak? Tidak. Amal agama ke surga, tidak ke neraka. Karena Allah itu tidak ada yang hamba-hambanya. Kecuali Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita ini harus memahami keagungan perintahnya itu, keagungan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus memahami. Sehingga agama ini kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Maka bedanya kita ini dakwah, Nabi juga dakwah. Para sahabat dakwah, kita juga dakwah. Saya lihat dakwah, kita juga dakwah. Bedanya apa? Podol aja sih. Di antara bedanya ini semulaikan Allah. Mereka ini dakwah dengan memahami keagungan yang menyuruh dakwah itu. Mereka ini ibadah dengan memahami keagungan yang menyuruh ibadah. Sehingga dakwah kita ini, dakwah mereka ini dipenuhi dengan keagungan. Dakwah ditaskil. Kalau itu dakwah udah ditaskil. Uber dicatat rono, catat ini, mususi, ya.
Sampai sudah kayak sholat aja, angkat tangannya 4 bulan dulu. Nah, mulai Allah Subhanahu wa taala sehingga keagungan daripada kerja ini kita tidak memahami, sehingga kerja kita ini jadi lemah. Padahal keagungan dakwah itu mereka bukan dari segi dakwahnya itu sendiri, bukan. Dari segi karena ini perintah Allah lah dakwah ini jadi besar. Nabi Musa dakwah cuma bicara keagungan Allah saja Nabi Musa itu. Tapi dengan dakwah Nabi Musa ini, maka Fir'aun telah hancur dengan seluruh pasukannya. Dengan dakwahnya Nabi Ibrahim, maka Namrud telah hancur dengan seluruh sistemnya. Dengan dakwahnya yang mulia baginda Muhammad SAW, maka suasana jahiliyah menjadi terhapus di dunia pada zaman itu. Kenapa ini semua mereka? Sama-sama ngomongnya ya. Mereka ini dakwah karena perintah Allah, bukan dakwah atas mau mereka. Bukan. Baginda Nabi Alaihissalam 40 tahun dia, beliau tidak kemana-mana, tidak bicara apa. Kenapa? Karena belum diperintah. Tapi ketika diperintah, beliau tidak peduli pada siapa. Beliau menyampaikan dakwah ini kepada raja-raja, kepada kuli-kuli, kepada orang-orang miskin, kepada budak-budak, kepada laki-laki, kepada wanita, tidak peduli siapa saja. Karena ini perintah Allah SWT. Beliau tidak memahami, alah ini kerucut orang miskin, ini apa saya dakwah. Beliau tidak berpikir seperti itu. Ini saya ini diperintah oleh Allah. Maka pergi ke mana? Maka saya pun akan pergi. Beliau sudah tidak takut dakwah ke raja-raja. Ini raja-raja saya dakwahi, nanti kalau marah saya habisin sama dia. Tidak. Ini perintah Allah, maka disampaikan kepada raja-raja. Perintah Allah disampaikan kepada hamba-hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah. Tidak peduli siapa saja. Ini raja juga hamba Allah, pantas menerima perintah Allah SWT. Ini kere, kolong jembatan juga hamba Allah, pantas menerima perintah Allah SWT. Ya, agama ini pantas, kalau Allah tidak pantas. Ini dia orang besar, Pak. Ya nggak cocok kalau keluar 3 hari. Bagaimana? Cocok 4 bulan, Pak. Nggak bisa 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keagungan agama ini dimulaikan karena yang memerintahkannya, yang menyuruhnya ini Allah Jalla Jalaluhu. Mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus agungkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu perintah? Apa itu dakwah, apa itu taklim ta'allum, apa itu ibadah, apa itu akhlak, apa itu urusan muamalah, muasyarah. Ini perintah Allah. Mulaikan Allah taala kita menimbang di pasar dengan timbangan yang benar. Alah cuma sekilo saja. Mulaikan Allah SWT pada zaman dulu itu mulaikan ada seorang ulama itu mengambil kayu untuk tusuk gigi saja dari tetangganya. Tusuk gigi kecil. Kemudian dia mati. Setelah itu ada temannya mimpi. Sumpah ulama tadi, bagaimana kiai keadaan kamu? Alhamdulillah, saya sudah diampuni oleh Allah. Tapi dengan proses panjang, proses panjang. Kenapa itu? Saya ambil tusuk gigi dari tetangga saya tanpa izin. Itu urusannya panjang sekali itu. Tusuk gigi. Bagaimana kalau kali belum mereka? Allah, lain saja, sedikit saja. Ini bukan masalah sedikit, bukan masalah banyak, tapi ini masalahnya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara kecil.
Barang kalau sudah aturan Allah, yang kelihatannya kecil jadi besar. Tidak ada yang kecil itu, tidak ada. Urusan agama tidak ada perkara kecil. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau agama ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh secara komplit mulaikan, maka rohani kita akan meningkat. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita kerjakan, kita pilih-pilih, kita tidak meningkat. Seperti ban itu dipompo terus, kemudian dipompo, tapi bocor. Pompo itu entah nonet, ya. Orang bakal itu munggah. Karena kalau bocor kalau tambal. Ini begitu juga dengan agama ini. Kalau agama itu amalannya dipilih-pilih, maka tidak akan ada peningkatan rohani. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agama itu kita niatkan dikerjakan secara penuh semuanya. Dakwah dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketelitian. Nah, ini perintah Allah, kerja para nabi, para rasul. Taklim juga dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang taklim malah tidur, ya. Taklim tidur. Ini tidak dapat azab itu sudah untung mereka. Kalau dapat nasihatnya Allah dan Rasulnya lebih itu gimana? Perasaannya sudah beramal, hakikatnya ini karena dia tidak beradab, jadi bukan beramal. Malah itu sendiri dari masalah malah. Maka taklim dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan Masya Allah. Ulama-ulama dulu itu mereka tidak seperti kita taklim. Mereka ini mengagungkan ilmu agama itu luar biasa. Karena iman mereka ini benar, tahu keagungan Allah SWT. Maka mereka tahu keagungan ilmu yang datang dari Allah SWT. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mereka diceritakan kalau mendengar satu hadis begitu perhatikan sekali sampai seolah-olah bulu-bulunya itu ikut mendengar. Saking senangnya mendengar hadis nanti. Artinya oleh Allah dimuliakan, ilmunya masih diamalkan sampai sekarang. Sudah 1000 tahun lebih itu Imam Syafi'i. Ilmunya masih dipelajari seluruh dunia. Coba. Nah kita itu, ilmu kita itu, anak kita aja nggak mau belajar. Maka Imam Syafi'i 1000 tahun yang lalu kok masih dipelajari? Tidak ada apa-apa. Ini semuanya Allah ini barokah. Barokah. Nah, barokah itu sumbernya bagaimana? Walau anak anda Quran membuat atau lafazan alaihi barokat. Barokah itu timbulnya karena iman dan takwa. Keyakinannya kepada Allah benar dan amalannya itu adalah amalan yang benar. Takwa itu amalan yang benar. Maka taklim dengan sungguh-sungguh, ibadah juga dengan sungguh-sungguh. Bukan seenaknya aja. Sholat, ada orang sholat, ada orang sungguh-sungguh sholat, ada orang sholat seenaknya sendiri. Mangko dan buri, ya. Ini tandanya orang tidak sungguh-sungguh sholat di belakang. Manazala qawmi yata'akhkharuna min as-saffil awwal hatta yu'akhirahumullah. Ada orang itu senantiasa sholat itu senangnya di belakang. Hatta yu'akhirahumullah, sehingga akhirnya mereka disingkirkan oleh Allah, tidak digunakan. Ini jangan main-main. Kalau kita ingin digunakan oleh Allah, urusan agama sok awal. Nah, begitu. Dan di belakang. Sudah datangnya di belakang, tinggalnya di belakang, pulangnya duluan. Ini namanya kita ini beramal, tapi tidak menjaga keagungan amal. Artinya kita tidak dapat manfaat yang sempurna dari amal itu. Nah,
mulai dari berpakaiannya. Kalau dalam pakaian kita ini ada perkara yang haram, nanti sholatnya nggak bisa naik ke langit. Kalau kita jual beli harus dengan jual beli yang benar. Tajir shodiq al-amin yuhsyaru ma'al anbiya wa syuhada. Pedagang yang benar, tidak bohong, yang bisa dipercaya akan dikumpulkan bersama para anbiya dan para syuhada. Dia menjaga tertib. Walaupun dia di pasar menjaga tertib, tidak bohong. Ini cerita Maulana Zakaria dalam sejarah hidupnya Maulana Zakaria. Waktu wafatnya ayahnya Maulana Zakaria, ayahnya Maulana Zakaria masih punya utang banyak, sehingga yang bertanggung jawab untuk mengembalikan utang itu Maulana Zakaria. Maka, masya Allah, beliau ini utang di sana kemari untuk mengembalikan utangnya ayahnya ini. Yang pertama kali itu sulit, lama-lama itu jadi mudah, kata beliau. Kenapa mudah? Karena saya ini senantiasa menepati janji saya. Saya ini kalau utang, saya bilang 3 hari lagi, ya mesti saya kembalikan 3 hari lagi. Bahkan sehari sebelumnya sudah saya kembalikan. Akhirnya apa? Akhirnya saya itu terkenal. Namanya Zakaria, kalau utang mesti dikembalikan. Akhirnya banyak orang-orang kaya itu mengutangi saya. Bahkan mereka itu mengatakan, sudah, kamu bawa aja uang saya ini. Kamu untuk dagang, untuk apa, terserah kamu. Dan mengembalikannya kapan? Kapan saja terserah kamu. Saya percaya dengan kamu ini. Sehingga akhirnya beliau ini jadi orang kaya. Banyak orang mengutangi beliau. Nah kalau kita utang sekali, sudah sulit sekali cari utangan, terus nggak dikembalikan, kapok sing ngutangi. Nek sing utang kok iki, mesti utang aja ya. Gak bakal dibaleni. Akhirnya Subhanahu wa ta'ala, kita rusak hubungannya dengan manusia, kita rusak hubungannya dengan Allah SWT. Barang siapa yang utang tidak dengan niat mengembalikan, maka didoakan oleh para malaikat supaya tambah melarat dia. Ini ada hadisnya. Aku kok ini lo tambah melaratnya kok. Tidak utang gak berbahaya. Tambah melarat. Dengan malaikat mandi. Kita harus ada niat. Bahkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala, kalau orang itu punya utang dan dia betul-betul niat untuk mengembalikan, Allah akan kirim malaikat membantu dia untuk mengembalikan. Dan kesungguhan untuk mengembalikan. Ini maksudnya semaikan, jangan sampai kita ingin mencari penyelesaian itu dengan cara meninggalkan syariat Allah. Jangan kita mencari penyelesaian dengan meninggalkan dakwah, meninggalkan taklim, meninggalkan ibadah, meninggalkan akhlak, meninggalkan amalan yang benar. Barang siapa ingin mencari penyelesaian dengan meninggalkan syariat, meninggalkan agama, maka nanti akan datang masalah lebih besar lagi dalam kehidupannya. Orang kok selesai, tambah rumit nanti masalah. Dimulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ini penyelesaiannya? Dimulai dari perbaikan iman. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha Allah ma bainahu wa bainan nas. Kalau orang itu memperbaiki hubungannya dengan Allah, nanti hubungannya dengan manusia akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan istri kita, dengan anak kita, dengan teman-teman kita, dengan orang kampung kita? Perbaiki hubungan dulu dengan Allah SWT. Kalau hati kita itu sudah benar kepada Allah SWT, betul-betul yakin kepada Allah SWT, bergantung kepada Allah SWT, berharap kepada Allah SWT, takut kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya,
nanti masalah-masalah yang lain akan terselesaikan satu persatu. Masalah selesai. Dan bagaimana perbaikan umat? Ini sudah ada contohnya perbaikan umat dimulai dengan dakwah. Perbaikan umat dimulai dengan dakwah. Itu yang dicontohkan oleh yang mulia baginda Nabi SAW. Ini permulaan. Ini untuk memulai perbaikan diri kita, memulai perbaikan umat ini dimulai dengan dakwah. Dan dakwah ini sumber dari segala kebaikan. Kalau sudah ada dakwah, yang lain akan datang. Asalkan dakwahnya dengan niat yang benar dan cara yang benar. Maka Nabi mulailah dakwah. Dunia pada waktu gelap gulita. Nabi mulai dakwah dari orang ke orang, dari rumah ke rumah. Dalam suasana yang gelap gulita, kerusakan di timur, di barat, nggak bisa kita bayangkan kerusakan pada waktu itu. Di timur ada negeri Persia. Ini raja terakhir Persia, namanya Yazid. Raja terakhir. Ketika Persia sudah merosot, istrinya itu 4.000 gimana? Istrinya 4.000. Raja Solo, Raja Yogyakarta nggak ada apa-apanya. Dunia penuh dengan kerusakan Jakarta. Di Jazirah Arab begitu juga. Di timur, di barat, semua kegelapan, kerusakan semuanya. Maka yang mulia baginda Muhammad diutus oleh Allah SWT untuk perbaikan umat ini. Bagaimana mulai? Dari orang ke orang, dari rumah ke rumah. Ya, ayyuhal mudaththir, bangkit, bangkit dalam peringatan. Maka Nabi dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, terus bergerak selama 23 tahun. Dengan segala macam masalah yang dihadapi, terus istiqomah, tidak peduli dengan keadaan. Tiba-tiba berubah keadaan. Muncullah orang-orang soleh, orang-orang yang tadinya orang-orang rusak menjadi wali-wali Allah SWT. Muncullah generasi namanya generasi para sahabat. Muncullah orang yang namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, yang terkenal dengan ketinggian imannya. Muncullah orang seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yang terkenal dengan keadilannya. Muncullah orang yang seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, yang terkenal dengan kelembutannya dan kedermawanannya. Muncullah orang yang seperti Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, yang terkenal dengan keberaniannya dan ketinggian ilmunya. Muncullah generasi para sahabat. Ada yang laki-laki, ada yang wanita, ada yang bangsawan, ada yang budak-budak. Semua jadi wali-wali Allah semua. Asalnya dari mana? Dimulainya itu dari wujudnya usaha dakwah yang benar, dengan niat yang benar, dengan cara yang benar. Maka timbul segala kebaikan. Begitu juga di negeri kita ini, asalnya dulu juga gelap gulita, tidak ada apa-apa. Penyembah berhala, penyembah batu, penyembah kayu, itu kakek-kakek kita. Maka datanglah Sunan Ampel rahimahullah bergerak dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. 40 tahun dicurahkan doanya, pikirnya untuk menyelamatkan agama. Maka berubahlah keadaan, sehingga muncullah ulama-ulama, muncullah santri-santri, muncullah kiai-kiai, muncullah masjid-masjid, muncullah semua kebaikan. Sekarang ini mulai dari Allah Ta'ala, begitu juga dunia sudah tidak karuan. Saya lihat bangkit dengan teman-temannya dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dikirim jamaah-jamaah di India, Pakistan, Bangladesh, negeri Arab,
di Eropa, negeri Belanda, kemana-mana. Maka mulai dengan azan di Inggris, masjid-masjid mulai dibangun. Anak-anaknya orang Inggris menghafalkan Quran. Di mana-mana, di kutub utara sana dikumandangkan azan. Di Norwegia, di Finlandia, mulai banyak orang-orang pakai jubah, wanita-wanita menutup aurat. Kenapa? Karena yang mereka taala dimulainya usaha. Usaha usaha yang mendatangkan hidayah Allah SWT, yang akan mendatangkan perubahan-perubahan dalam diri kita dan diri umat. Maka beruntunglah kemelekan orang-orang yang digunakan oleh Allah untuk dakwah. Semoga termasuk kita ini. Kita merasa untung. Bagaimana orang diangkat dari pegawai negeri, syukuran, potong kambing. Ada apa yang diangkat jadi pegawai negeri? Suruh kerja itu malah merasa beruntung, menyembelih kambing, diundang teman-temannya syukuran. Karena apa? Mendapatkan pekerjaan. Ada pekerjaan pegawai negeri. Masya Allah, paling dapat berapa ribu? Itu saja sudah gembiranya luar biasa. Gembira. Bahkan biasanya kalau ada orang menjadi pegawai negeri, mesti anaknya itu disuruh jadi pegawai negeri juga. Walaupun ayahnya itu sudah tahu jadi pegawai negeri, ya, banyak utangnya, ya. Tapi Masya Allah, ya. Bagaimana anak saya jadi pegawai negeri? Kalau mau cari mantu, mesti sudah dapat nik belum ini mantunya. Ya. Ini semua yang Allah Ta'ala, orang dikasih pekerjaan dunia ini begitu gembira. Semestinya kita ini lebih gembira lagi dikasih pekerjaannya yang mulia baginda Muhammad SAW. Gembira sehingga anak-anak kita jadikan dai-dai, menantu kita jadikan dai-dai, mertua kita jadikan dai-dai, teman-teman kita jadikan dai-dai, supaya semuanya nanti bergabung dengan barisanya baginda Muhammad SAW. Insyaallah kita niat mereka. Saya niat 4 bulan mereka. Silakan. 4 bulan, 40 hari silakan mereka. Monggo. Silakan 4 bulan ke selatan. Pertama, Rasulullah 4 bulan tangga pertama untuk mengenal perjuangan Nabi alaihi wasallam. Silakan mereka. Mereka tidak boleh apa ini perintah Allah. Di dalamnya kebaikan yang tidak kira-kira. Allah Akbar, sama Allah ada rahmat. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dalam agama Allah ada sayangnya Allah. Allah Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Maka dalam agama Allah ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan Allah itu tampak dalam agama. Rahman Rahim Allah sangat tampak dalam agama. Dan agama itu dimulai dengan dakwah. Monggo, silakan mulai. 4 bulan, 40 hari. Jadi, gelap dingin, kata Sayyidina Khalid, hujan-hujan, gelap-gelap, dingin, bersama Muhajirin dan Ansar untuk memperjuangkan agama Allah. Lebih saya senangi dari malam pertama bersama istri saya. Ini memulaikan ini orang yang pikirannya benar seperti itu. Bukan karena hujan jadi lemah, tidak. Setiap kita nanti hujan, maka dapat pahala. Tambah banyak hujan, tambah banyak pahala. Tambah banyak capek, tambah banyak pahala. Kita akan membentuk jamaah yang jauh-jauh, luar pulau. Dalam satu hadis dikatakan kalau orang itu menyeberangi lautan, fisabilillah dapat pahala lipat 10 kali daripada dia di daratan saja.
silakan malaikat. Kita tentu akan ada sur malaikat. Ya. Sur akan dimulai besok. Itu misalnya zaman ini. Kita ibadah misalnya tajur katakan. Misalnya tajur, semangat. Dur. Nate. Sing ibadah misalnya tajur, gimana? Ibadah misalnya tajur, gimana? Berdiri sebelah. Kata. Yang luar tujuh sebelah. 4 bulan 4 hari Allah. Dilok ganjarane. Ojo dilok dunyane, dilok akhirate. Itu ada niat itu jadi gampang. Napa to ora wani? Ora dilok dunyane. Romangsane arep urip terus ing dunya, akhire gak iso amal. Nek wong dilok akhirat, jadi enteng amal. Kanjeng Nabi menunggu kita mereka, para sahabat menunggu kita mereka. Itu dari kita mereka. Kenapa tak menunggu mereka? Tahu dunia itu sampai jauh para ulama, wong sing wis kawin berarti suruh dunia sak isine. Karek akhirat kae dulu. Dunia itu betul makan, ngombe, kawin itu suruh. Tak ada yang lain. Jadi presiden nikmati apa? Bermangan, ngombe, kawin. Ngerti. Jadi orang yang punya foto. Jadi awak ini mikir nikmat akhirat. Dunia seru kabeh. Akhirat harus digurung roh akhirat. Nek kerja dunia ya kesel orang tahun, 20 tahun. Saya aku pengen kerja akhirat yo terasa. Tenanan mantul itu biasa. Orang tenanan jauh itu tidak terasa. Tenanan rugani itu biasa. Tenanan tahajud itu tidak terasa. Tapi kalau kita mulai ngomong kesimpulan. Penting nih dengan kursi, betul jamaah. Jadi uji meriki. Nah, tak rekor sebagai uji meriki terus semut budak karo. Nilai bayar karo makomi. Ampun begini itu namun untuk bayar dok. Mungkin begini itu untuk bayar dok. Akhirnya awal ini maksud pertemuan itu betul paham. Tapi begini, begini kurang minum komplit. Mulai 1 sore itu pergi akad esok, pemberangkatan jamaah. Itu cara pemahaman itu benar. Gitu. Cara pemahaman itu benar. Sehingga mungkin peningkatan pemahaman di samping peningkatan amalan, mesti perlu peningkatan pemahaman. Insyaallah ya. Sesuai yang dimenanti ucal 4 bulan, 4 hari di kang dinten bukit itu iki saya. Lan ojo diomongi itu mau makan esok boten rong dino. Itu patus genah ya ini. Kok barang itu menungso iki kaya nopo gantenge. Tapi nek ngurdah tok malah ngene wong. Nah, agama itu indah, nek memahami itu barang kabeh. Tapi nek berjudi kok ndase tok, iku sikile tok. Iku mungkin akhirnya
agama niku mboten ketok endah. Aturan agama ini badhe endah nek napa niku dilakoni komplit. Kalau kita lihat lagi, maka jadi kerjaan ini berhubungan satu sama lain. Usahanya beliau amalan masjid, amalan markas, amalan medal. Ini sedoyo disetornya Gusti Allah Subhanahu wa taala, nanti jadi asbab ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai awal ini berjuang sini umat atau TV sini mungkin umat kita ini boleh untuk garap perjuangan mungkin cak mikir kabeh naj'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtalil wa naj'al laknatallahi 'alal kadhibin. Ini kanjeng Nabi pempengan donga oleh nanti kalau kita mulai masalah najuran, diomongin aja nek, ada nabi jauh dari Gusti Allah. Kue berdua, harus berjumpa, harus anak. Dungo, akhirnya nanti nabi pedal ke dalam, ada Siti Fatimah, ada Sayyidina Ali, ada Hasan Husain, cilik-cilik, Hasan, ada nabi Fatimah. Hasan Husain jak metu ning latar arep ndonga. Akhir arep ndonga wae wong nakir sedhi kabeh. Wong mboten sabar. Kula manut mawon. Sehingga sak negara najuran iki dadi tunduk kabeh wong Islam. Mergo ndonga sak keluarga. Misalnya itu beda pikir ngoten niku. Natu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Bujuni jak dungo, anak jak dungo, awak dhewe yang dungo. Iku mungkin hubungane badhe enten kekuatan. Insyaallah nggih. Cilik banget iki dungo. Nek cilik betul sak tidak markas ya. Cilik beliau dungo ini memang kasih tuwek